Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Yohanes 14 ayat ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya, Alkitab mengatakan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap hidup kita. Dan tak lupa juga kekuatan doa, kekuatan iman, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita takut akan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan menjadi bagian yang tidak terlepas dari hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di pagi ini dengan semangat Pantekosta, dengan semangat kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menyadari, mengerti akan wewenang-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca, sebenarnya ini pembacaan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17, tetapi saya tidak akan membacakan, tetapi nanti akan saya sebut hal-hal yang mungkin penting. Dari saya akan membacakan 1 sampai 5 saja. Demikian bunyi firman Allah, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 17, tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku berbunyi, 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana wewenang Allah itu dalam kehidupan orang Israel. Sebenarnya dalam kehidupan kita juga kita bisa melihat. Yang pertama, Yeremia mendapatkan perintah dengan jelas supaya pergi kepada suatu tempat yang dituntun oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya wewenang Allah menuntun kita pergi ke tempat yang seharusnya kita pergi. Sama dengan Abraham ketika Tuhan menuntun, dia tidak tahu tempat tetapi dia mau taat dan pergi. Itu kunci di mana kita taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi wewenang Allah itu berfungsi juga untuk menuntun kita pergi ke rumah. Kalau ini kebetulan Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, dan Tuhan tidak mau menyatakan apa-apa, tapi kamu pergi ke sana saja, nanti aku akan menyatakan sesuatu kepada kamu. Dan kita tahu sudah betul bagaimana setelah dia hadir, dia melihat tukang periuk itu, dan tukang periuk itu menghancurkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang rusak dia perbaiki kembali, dia menurut keinginannya, ya. Dan Tuhan firman Allah katakan demikian, bahwa orang Israel itu seperti tanah liat di tangan Tuhan, dan berhak dia melakukan, dia mau menuntun kemana Israel itu akan pergi. Lalu kemudian yang kedua adalah menentukan tempat seperti ini tadi, menentukan tempat kita di mana seharusnya kita berada. Dan kemudian ayat ke-7 dikatakan dia juga berhak mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ini kalau orang sudah tidak mau diingatkan oleh Tuhan, tetapi nanti ada fase khusus yang 15 ayat 15-17 tentang menghukum.
Jadi dia juga menentukan. Yang ketiga, memberkati, ayat 10, memberikan keberuntungan. Jadi di sini mau saya katakan bahwa wewenang Allah itu juga berfungsi untuk memberkati kita dan memberikan kita hal yang berlimpah-limpah kalau saja kita menuruti kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kalau tidak, nggak bisa kita menerima berkat Allah itu, karena berkat Allah itu bersyarat. Jadi ketika kita mau menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang baik kepada Bapa di surga, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan bergening di hadapan Allah. Seperti Hizkia, bagaimana dia Tuhan telah vonis untuk mati, tapi kemudian Allah melihat air matanya, tangisannya. Kita katakan Yesaya belum keluar dari pelataran tengah kerajaan, dia disuruh kembali lagi untuk menyatakan bahwa Tuhan telah mendengar doanya dan 15 tahun diperpanjang. Artinya yang mau saya katakan, Tuhan memberkati orang yang ketika orang melakukan hal yang baik, dan ketika malapetaka datang kepada dia bisa meminta kepada Allah, bahkan ketika dia ditentukan untuk mati. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan memperpanjang usia daripada Hizkia. Dia hanya berkata sambil menangis, lihatlah Tuhan keadaanku, aku ini, bagaimana aku hidup, bagaimana aku melakukan kehendak-Mu dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup, karena dia memang ingin hidup lebih panjang lagi. Haleluya. Nah, dan kemudian yang ke ayat 11 dikatakan bahwa ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu punya wewenang juga memperbaiki orang-orang yang rusak. Saya ini orang yang rusak, kita semua orang yang rusak. Tapi ketika Tuhan datang, Yesus datang memperbaiki hidup kita melalui keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita, kita mengaku Dia adalah Tuhan dan penebus, dan Dia Raja dalam kehidupan kita. Dia perbaiki hal-hal yang rusak, dan yang rusak, hal-hal yang tidak indah diperindah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Supaya apa? Kita semua taat dan melakukan dan menyenangkan hati Allah, dan melakukan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Jadi penting bagi kita untuk menyadari perbaikan Allah itu bisa datang kepada orang-orang yang rusak bagaimanapun. Kepada pecandu narkoba, dia bisa datang untuk membuat orang itu tidak bercandu. Pecandu kopi, ya kan ada orang ya minum kopi, tetapi ada orang terikat terhadap minum kopi. Kalau dia tidak minum kopi, stres. Kalau dia tidak minum kopi, dia tidak bisa ngajar. Ada guru saya dulu, kalau dia tidak minum kopi, dia tidak bisa ngajar. Jadi kopinya itu harum sekali, ya. Kalau dia tidak minum kopi sambil merokok, dia tidak bisa ngajar. Jadi kalau kebetulan pas habis, kita harus disuruh beli rokoknya dulu. Ada kantin di situ. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menyadari, ya minum, tetapi tidak akan terikat. Ya nggak minum nggak apa-apa, minum ya nggak apa-apa. Nah itu yang benar. Jangan sampai minum nggak bisa berbuat apa-apa, wah bahaya. Jadi Tuhan mampu memperbaiki orang yang kecanduan narkoba, orang yang perilaku seksnya nggak benar, menyimpang. Tuhan bisa perbaiki semua. Kalau orang datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, Tuhan bisa bentuk dia, Tuhan bisa perbaiki dia menjadi bejana yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena apa? Dia adalah penjunan kita, dan biarkan dia membentuk kita sebagaimana yang terakhir. Tapi kalau kita tidak mau sampai pembentukan perbaikan yang membawa manfaat kepada kita, kita tidak mau dibentuk oleh tangan Tuhan, oleh penjunan itu, tidak lain tidak bukan kita akan disingkirkan, dan kita akan ditolak, dan kita akan dibuang, dan kita akan kena hukuman. Bahkan kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, sebenarnya kalau Israel itu bisa saja menikmati perjalanan yang lebih cepat, tetapi Tuhan bawa selama 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Degilnya hati mereka, kerasnya hati mereka, bebal tebal, keras hati, tegar tengkuk,
keras kepala. Wah, lengkap sudah. Jadi, tetapi itu pun sudah seringkali Tuhan menghukum mereka, tetapi tidak pernah bertobat. Sampai pada akhirnya Tuhan menjatuhkan vonis yang sangat fatal kepada mereka, yaitu 20 tahun ke atas, ya, itu mati di padang belantara. 20 tahun ke bawah itu masuk ke tanah perjanjian, terkecuali Kaleb dan Yosua. Jadi ketika engkau tidak mau dibentuk oleh Tuhan menurut kehendaknya, maka kita akan dihukum. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala silakan Tuhan membentuk aku, memang aku tidak benar, memang aku ini orang berdosa, aku menyerahkan hidupku, aku tidak mau dihukum, aku tidak mau mengalami kematian kekal, kematian abadi itu. Saya mau menikmati segala pembentukanmu dengan ucapan syukur. Dan kalau engkau menikmati itu, wewenang Allah yang begitu luar biasa akan datang kepadamu. Ada dua hal yang akan datang, berkatnya, dan dia akan terus memperbaiki hidupmu dan menuntun engkau dan menolong engkau untuk melakukan yang terbaik. Sepanjang umur hidupmu, kata firman Allah, dia akan nyatakan segala berkat dan keberuntungan akan selalu datang kepada kita. Jangan hanya bayangkan berkat kita ini yang harta permata, ya kita lihat dalam Alkitab bagaimana orang kaya yang punya kekayaan, tapi firman Allah katakan dalam Lukas 12 itu bagaimana orang kaya itu semua hasilnya baik, tapi firman Allah katakan bahwa hidup seseorang tidak tergantung kepada kekayaannya. Orang ini merencanakan karena terlalu banyak hasilnya, lalu kemudian dia akan rubah itu ban itu akan lubung-lubungnya, lalu kemudian dia setelah itu dia perbesar begitu luar biasa, sampai dia kemudian setelah selesai dikatakan pada jiwanya, hai jiwaku, banyak harta, banyak semua, ada barang-barang banyak sudah, hiduplah, bersenang-senanglah, hiduplah, makanlah, dan istirahatlah. Yang kita katakan, orang bodoh, ya, malam ini juga engkau akan diambil nyawamu. Untuk siapakah engkau sediakan? Kalau kita tidak sungguh kepada Tuhan, kita akan dihukum. Dan kita tentu tidak ingin mengalami hukuman Tuhan. Saya berharap kita menghargai wewenang Tuhan dalam hidup kita dengan menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini, di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Wewenang-Mu kami hargai sepanjang kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau juga akan memberikan wewenang-Mu bagi kami untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan yang sudah Engkau perbaiki, Engkau sudah nyatakan segala kebaikan. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, kalau engkau orang yang harus didoakan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kau saat kami berdoa, Tuhan mampu menjawab mereka. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus yang engkau sembuh, oleh kuasanya sembuhlah engkau, dan oleh bilurnya sembuhlah engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang mengalami kesusahan di hari-hari ini, kami berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihat orang-orang yang mengalami kepelikan dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan adalah solusi dalam setiap permasalahan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan kepadamu, dan Engkau yang menjadi penolong kami, sehingga setiap kami akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami saat Tuhan belum menolong kami. Dan saat Tuhan sudah menolong kami, kami berkata bahwa Tuhan kami muliakan karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus berjalan di dalam terang dan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.